Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membagikan pada teman-teman pengalaman kita mengatasi hal ini yang akhirnya itu kita bawa ke center sehingga di situ kita langsung dapat ganti spare part teman-teman. Jadi ternyata ada kerusakan di bagian IC controller yang untuk power teman-teman. Dan itu disarankan memang diganti ya langsung sehingga di situ itu kita inden, jadi nunggu barangnya datang dari si Niko itu kita ini sampai 2 minggu 2 sampai 3 mingguan ini baru datang dan kita sudah berhasil ngambil nih di sana. Ini kemarin Kayak berapa? satu Nah, stiker. Kan nanti coba dulu aja Mas. ya Mas. Nanti kalau misalnya nggak bisa ya tak Buat bawa sini ya. Nah, jadi ini langsung diganti satu blok semua teman-teman. Padahal ini rusaknya di IC controller. Nah, kenapa kok ini nggak diganti ininya aja gitu ya? Jadi memang ada alasan tersendiri kenapa kok ini tidak diganti. Nah, jadi dari pihak service centernya itu memang di sini KW itu juga dia akan tidak seperti yang ini. Kalau misalnya kita beli yang original ya, itu berbeda banget. Ketika kita beli yang KW itu enggak tahu apakah itu nanti bisa prembed ke perangkat yang lainnya karena di sini ya. Ini yang jelas kerusakan ada di IC controller tadi yang jelasin kayak gitu, aku agak kurang memahami. Yang jelas kalau misalnya pakai KW itu agak rentan teman-teman, rentan. Sehingga di sini memang untuk performa yang ya setidaknya kembalilah seperti semula gitu ya. Dan ini menjadi pengalaman ya buat kita agar berhati-hati dalam stok power ya teman-teman ya. Jadi ini tidak asal yang penting sama portnya gitu ya. Jadi ada tegangannya juga, jangan sampai itu melebihi tegangan yang disarankan teman-teman. Jadi ini merusak IC controller seperti itu. Nah, di sini memang ketika kita mengambil teman-teman, mengambil di service centernya ini untuk yang bekas teman-teman, yang bekas ini dikembalikan ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya ini benar-benar kita itu beli partnya teman-teman. Jadi kita beli partnya yang seblok ini gitu ya teman-teman. Dan ini aku beli sekitar 175.000 teman-teman, 175.000. Tetapi memang nunggunya agak lama karena inden dari pabriknya langsung teman-teman, dari pabriknya. Jadi di service center ya, jadi bukan di sembarang tempat gitu ya teman-teman. Sehingga di sini setidaknya ini menjamin ada jaminan lah teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Dan sekarang di sini tinggal kita pasang dan ini sudah. Nah, dan ini sudah dirangkai sekalian. Jadi dari sana itu sudah dirangkaikan. Jadi kita itu tidak bawa satu ini ya, tidak bawa satu speakernya semuanya karena ini berat banget kalau dibawa pakai motor. Nah, di sini ini tinggal kita copot aja di sini ya, dibawa ke sana gitu. Dan yap, kerusakan ada di sini satu blok, berarti dia ganti satu blok semuanya ini teman-teman. Jadi yang ada di board ini teman-teman ini diganti semua dan dipasang cuman ininya doang, jadi dipasang di casingnya yang tadi ya. Jadi di satu blok ini teman-teman, satu blok ini ganti semua. Nah, apakah ini masih bisa digunakan? Nah ini ya, apakah ini yang lama masih bisa digunakan? Saya rasa ini masih. Kenapa? Karena ketika aku tanya di masnya yang ada di sana yang menangani ini gitu ya, itu dia itu kerusakannya di IC controller saja dan kemungkinan di sini untuk yang lain masih ada yang bisa dipakai. Nah itu kalau misalnya kalian itu paham elektronika ya teman-teman ya. Kalau kayak aku ini yang aku tidak terlalu paham elektronika, ini aku nggak tahu ini yang bisa dipakai itu yang mana. Tetapi yang jelas yang aku garis bawahi adalah ini ya, kerusakan ada di IC controller powernya, yang untuk power teman-teman, dan itu mempengaruhi semuanya sehingga di sini untuk tegangan listriknya jadi itu ya, dia nggak mau ngangkat ke sini, makanya gitu ya. Lalu udah dinyalakan tetapi dia tidak mau ke semua, menyebar gitu loh, tidak mau menyebar karena ini PCB katanya ya. Jadi kalau misalnya di kontrolnya sudah rusak, dia tidak mengaliri listrik ke mana-mana gitu. Jadi misalnya dia butuh, nah komponen ini tuh butuh listrik, ini nggak ngalir ke sini gitu ya. Jadi ini cuma ngalir ke mana ya, ke lampu atau kemana ya. Pokoknya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan oke, clear, beres sekarang dan tinggal dicoba aja.
Oke, akhirnya di sini sudah bisa tutup dan ini udah normal semua di sini. Di sini untuk versi Bluetooth, terus untuk ganti mode pun juga ini udah normal. Saya ganti mode Radio mode. tuh. Tuh, udah normal di sini udah Bluetooth normal. mode. Dan ketika kita matikan, alright, seperti ini dia sedang ngecas. Dan sekarang di sini aku bisa lebih hati-hati dengan adapter teman-teman. Jadi usahakan di sini sesuai dengan yang ada di panduannya. Nah, jadi ini DC 9 volt, tidak boleh lebih dari itu. Seperti itu, bro. Dan kita nyalakan, di sini sudah normal lagi. Dan ini ketika kita ganti Bluetooth, The Bluetooth is connected. semuanya normal seperti biasa. Dan di sini ini yang membedakan dengan ketika kita itu misalnya di sini kita itu menggunakan, nah ini ya. Oke. Oke, ketika seperti ini itu yang membedakan memang ketika kita itu ke service center kita ganti part seperti itu teman-teman, yang itu langsung dari pabrik, itu seakan-akan memang kita beli kayak dia mendapatkan performanya seperti awal gitu loh. Jadi berbeda kalau misalnya kita pasang pakai KW atau apa ya, alias misalnya solder dan lain sebagainya, kita nggak tahu itu sampai kapan gitu ya, itu akan berhasil atau tidak kayak gitu. Dan untuk masalah keawetan dan lainnya memang kita tidak bisa klaim apakah ini nantinya bakal awet atau enggak. Yang jelas ini ketika kita dapatkan informasi bahwa ini dari pabrik seperti itu, harusnya sih ini bisa awet sih kayak gitu. Yang jelas di sini permasalahan selesai, cash close. Jadi kita tidak menyelesaikan sendiri, tetapi kita beli partnya langsung di service centernya, bro. Oke.